sosok perempuan yang sepertinya dicekuk. Sosok hitam itu semakin dekat. Ular, hingga beberapa makhluk yang tak kasat mata lainnya yang kerap mengganggu para pekerja pabrik yang bersebelahan dengan bangunan tersebut. Itu ngelihat dari sini, itu kita kejar-kejar sama Pak RT. Itu yang pakai ini cadar gitu. Tak kejar-kejar masuk hutan kan. Nggak ada pakai kerudung kayak ini. Warnanya apa? Hitam. Saya ngelihat sosok cewek pakai baju hitam serba hitam, tapi dia membelakangi saya. Itu adanya di gerbang depan. Kayak ada ganggu anak-anak ini yang pada gawe kopinya diambil. Lantas, apakah penelusuran kami mampu membuktikan sosok-sosok astral yang ada berhubungan dengan peristiwa kelam yang mulai dilupakan di zaman sekarang ini? Atau mereka yang tak kasat mata memang berasal dari tempat lain, seolah menemukan hunian baru di bangunan terbengkalai ini? Rut, kayaknya tempatnya ada di sebelah kanan kita sini deh. Ya. Oke, ini dia bener. Nah, gak banyak yang aku tahu sebetulnya. Tapi sedikit dengar cerita dari penjaga bangunan villa ini, villa yang udah terbengkalai ini. Katanya tuh villa ini angker, Rut. Dan banyak banget warga sekitar yang bercerita kalau mereka itu sering melihat sosok makhluk. Posisinya tuh di depan sini, Rut. Yang mana ini adalah pintu masuk ke bangunan villa. Aku sengaja bawa kamu ke sini karena aku penasaran banget apa sih yang membuat villa ini kok kata warga sekitar angker. Menyeramkan. Ini ada sosok nih yang lagi berdiri di sini. Di kanan kita sini. Ini sosoknya kayak gimana, Ruth? Dia menyerupai manusia atau... Seolah disambut, Rudi merasakan kehadiran sosok yang berada di depan gerbang villa. Ada sosok seperti pria, dia pakai jubah hitam. Cepat sekali. Kenapa, Ruth? Tadi dia lompat cepat menembus ke sini. Ini dikunci ya? Sosok yang dirasakan Rudi melarikan diri masuk ke dalam area villa. Ini iya, kita nggak bisa masuk dari sini ya, Mas? Kata penjaganya sih katanya ada satu pintu lagi yang dijebol. Coba kita cari agak sini. Ini digembok. Kita cari kemudian. Oke. Ruth, tadi dia lari, dia menghindari kita, dia... Ini ada pohon bambu di sebelah kanan Sana, kita. dekat bambu itu.
Dia tuh lari, dia nggak suka gitu ada keberadaan kita. Sebentar, ini ada pintu, kayaknya pintu masuk deh. Tak memerlukan waktu yang lama. Kami memanfaatkan sebuah dinding yang jebol sebagai pintu masuk ke area villa ini demi sosok yang melarikan diri ke arah pepohonan bambu. Kayaknya pohon bambunya udah lama, mungkin bertahun-tahun kali ya. Saya tahu kamu di sini. Boleh bicara sebentar? Sosok itu ada di samping saya sekarang. Kamu cepat sekali larinya. Kamu nih yang suka nampakin ke orang ya. Tadi saya ada jumpa orang yang cerita tentang sosok yang loncat-loncat. Jangan-jangan ini kamu. Ini Rudy lagi ngobrol, nanya sama sosok yang tadi ada di depan dan dia langsung pas kita di sana langsung kesini. Kenapa, Rudy? Dia yang suka nampakin diri ke orang-orang. Ceritanya ya pas dia nongol, dia lewat, akhirnya kan pada ketakutan kalau lewat ke sini. Jadi dia loncat-loncat cepat sekali. Dan dia ini adalah Corin dari seorang yang belajar ilmu hitam. Tapi yang jelas dia ini betul-betul getol banget. Dia cari ilmu itu kemana-mana. Untuk kekayaan dan kejayaan. Terus kenapa dia ada di sini? Dia nyari ilmu di sini atau deket sini? Kok bisa tanyain nggak, Rudy? Dia bukan di sini. Dia bukan di sini. Tadinya agak jauh dari sini. Cuman dia menetap di sini, dia betah di sini. Karena di sini auranya itu sama dia, energi tempat ini tuh klop sama dia. Dia udah berapa lama di sini, Rud? Berapa lama kamu di sini? Dia cuma bilang gini, sangat lama. Suaranya kayak gitu pas ngomong sama kamu. Suaranya parah. Oke, ya udah terserah. Saya nggak mau ikut campur. Kenapa, Rud? Dia bilang apa? Dia kayak nantang. Kamu mau apa? Mau berantem? Maksudnya? Kok dia? Dia tersinggung sih. Kita tanya-tanya dia gitu. Makanya saya ya udah terserah kamu. Saya nggak mau ikut campur urusan kamu. Kita tapi boleh menelusuri lebih dalam lagi nggak ke dalam? Dia nggak masalah kan? Kayaknya dia masa bodoh deh sama kita. Yaudah kita menjauh dari ini. Kenapa? Dari tempat ini. Kenapa, Rud? Oh, yaudah deh. Kami pun menjauh dari sosok lelaki berjubah hitam dan menelusuri bagian lain dari bangunan ini. Kita kemana lagi, Rud, yang menurut kamu punya energi yang besar juga? Saya lihat sesuatu loncat-loncat dari sini, dari sebelah sana. Di samping aku atau gimana? Loncat-loncat itu kayak yang apa ya, anak balita lagi lari-larian, loncat-loncatan di dalam ini. Anak balita di dalam tempat, dalam tempat itu. ini. Menuntaskan rasa tanya kami akan sosok yang dirasakan Rudy, kami pun bergegas memasuki area bangunan yang ada. Permisi. Wah, gila masuk ke sini. Wow, ini tempatnya besar banget. Ruth, ini kamu harus hati-hati. Tim, hati-hati, ini nggak ada pegangan tangan. Saking terbengkalainya tempat ini, sangat kotor dan ini bahaya. Permisi. Permisi. Halo, Ada kasur.
Sini. Kok kamu ngeliatnya kiri kanan dia pindah-pindah? Ada anak kecil, Nat. Dia lari-lari. Siapa nama kamu? Gak ada nama. Anak ini gak punya nama. Kalau dari sosok ini, bentuk tubuhnya, kamu bisa deskripsiin gak Ruth dia kayak gimana dan kira-kira usianya berapa? Ini anak kecil, perempuan. Dia rambutnya panjang. Rambutnya panjangnya segini. Sangat panjang ya. Hampir selutut. Tapi Nat, dia ini telanjang bulat. Dia tanpa pakaian. Kalau dia berdiri samping kamu, tingginya seberapa kamu? Dia segini tingginya. Matanya itu bulat. Alisnya, bulu matanya lentik. Bibirnya tipis. Hidungnya sedikit pesek. Pipinya cekung. Ngapain dia di sini? Kenapa dia bisa ada di sini? Lari-larian di. Kenapa bisa di sini? Dia dibuang. Ini adalah korin dari seorang anak kecil yang dibuang sama orang tuanya. Ada di kardus tuh ya, itu anak kecil, tapi udah nggak ada nyawanya. Sekarang raut wajahnya gimana Ruth? Dia marah, dia nangis, atau apa yang dia rasain sekarang? Kamu bisa rasain juga nggak? Dia nggak ngerti apa-apa. Jadi dia ceria, main ceria, lari-larian kemana-mana. Tapi dia nggak tahu apa-apa. Tapi dia bilang dia punya papa. Apa yang menelantarkan dia? Bukan. Bukan papa yang menelantarkan dia. Maksudnya gini, Nat. Jadi dulu memang sebelum terlantar, ini kan masih diurus sama pemiliknya. Nah, pemiliknya itu yang disebut papa. Tapi dia masih Pemilik villa ini. Ada yang ngintip dari belakang tadi. Ada sosok perempuan tadi ngintip di belakang. Kamu tahu siapa perempuan itu? Dia tahu. Perempuan itu katanya memang suka ganggu orang-orang. Tapi dia bukan di sini wilayahnya. Di sebelah sana. Kamu kangen papa ya? Kangen mama? Kamu tahu dia bilang apa? Kenapa? Dia bilang memang awalnya dia kangen sama mama papanya. Tapi dia sekarang beda pikirannya. Dia justru mau bunuh mereka. Sakit hati ditinggal di sini. Satu lagi Ruth, dia punya sosok manusia yang dia panggil ayah, dan sekarang kan sosok manusia itu yang dipanggil ayah udah nggak ada sekarang. Dia lebih sedih dong. Dia kesepian dong. Kamu kesepian ya? Dia bilang dia nggak terlalu kesepian karena dia kadang
main sama tante ular. Ular di sini juga, di ruangan ini, atau Berarti ada sosok lain lagi di sini. bukan di tempat kita saat ini? Kamu bisa Bukan, bukan di sini. Mungkin nggak jauh dari sini. denger nggak? Ini kayak ada suara. Ruth, denger nggak kamu? Ada kayak suara wanita. Kayak bukan nangis deh, kayak Bersenandung gitu ya. kayak di luar deh. Seakan menambah aura mencekam penelusuran kami, terdengar suara yang entah dari mana asalnya. Oke, coba kita keluar dulu ya. Kita. Kami pun melanjutkan penelusuran ke bagian lain dari area ini hingga salah satu kamera kami mengalami gangguan secara tiba-tiba dengan berembun. Ini ada kendala sih. Iya, ini Rudi ya. aja dulu. Ntar kita lanjut. Oke, Ruth, kayaknya coba tanya dulu deh, kameranya udah oke belum, Mas? Kameranya udah normal lagi, kita udah bisa balik syuting lagi. Semoga kita nggak ngalamin kejadian kayak tadi lagi ya. Ini seperti dapat gangguan padahal kita baru banget sampai di tempat ini. Oke, Ruth, kita nggak usah buang-buang waktu, kita langsung aja. Menurut kamu kita harus kemana? Dari tadi kenapa saya ngeliatnya ke sana terus? Jadi saya merasa si perempuan itu kayak ngeledek-ledek, terus kayak mancing kita ngedeketin dia. Tuh, ini perempuan yang tadi ngintip itu. Dia ada di bawah sana, terus kemudian dia lari di sekitar, kayak minta diikutin gitu. Kayak kita kesana. Oke. Demi menguak sosok yang mengalihkan perhatian kami sehingga kami pun menuruni tangga yang ada di area luar bangunan tersebut. Ruth, di mana sosok wanita yang tadi kamu bilang? Karena aku ngeliat di sini, pemirsa, tempatnya ternyata luas banget pas kita udah nyampe belakang. Selain yang tadi kita kunjungin yang ternyata ada di lantai 2 ya. 1, 2, ada 2 lantai dan kita sekarang ada di posisinya di belakang bangunan tersebut. Tuh. Dia di sana. Wah, Ruth, ternyata masih luas lagi di sana di belakang. Ini dia jahil banget loh. Ini dia suka ganggu para pekerja. Boleh minta night vision nggak? Nggak bisa lihat apa ini. Ada apa sih, Ruth? Kamu? Tuhan. Di sana ada sosok perempuan tadi yang tadi saya sebutkan dan sesosok laki-laki yang dibungkuskan kafan Di mana ya? di sana. Sini, Kayak dengar suara ya. di sini. Dia makin mendekat. Ruth, kita kesini lagi deh, boleh nggak? Nah, sekarang tangan kamu boleh seperti ini. Berani kayak gitu, Ruth. Tangan kamu boleh. Nah, gini. Rasa takut yang kuat menyelubungi saya saat Rudi mencoba membuat saya merasakan kehadiran mereka. Tapi kamu pegang tangan aku ya, Relax. aku nggak bisa kalau sendiri. Rasanya apa? Keberat ya. Kamu megang dia.
nggak mau. Nggak apa-apa. Ini bisa dinyalain aja nggak sih, Tim? Bisa pakai lampu aja nggak, Ruth? Saya panggil dia ke sini karena dia ini ternyata sosok yang paling jahil, paling nyebelin, paling ngeselin. Dia gangguin orang-orang di sekitar sini, orang-orang pekerja. Di sana ada pabrik. Ya kalau ya karyawan sering ada yang ganggu, katanya ada yang apa namanya, yang goyang-goyangin pohonan gitu kan. Kadang-kadang ada yang mukul-mukul besi. Ini sosok yang jahil banget, dan dia udah berapa lama di sini? Dia bilang sejak tempat ini masih ada kegiatan, dia suka di sini. Iya, Itu kayak suara. makin ngeriuh ya. Seolah kayak burung itu ngetawain kita. Tapi asalnya dari kayak atas itu, atas bambu yang tadi kita lihat itu loh. Makin riuh. Oke, aku penasaran, jadi aku pengen tanya dulu. Mungkin kamu bisa bantu aku untuk nanya sama dia. Dia udah lama di sini, dan apakah dia juga jadi salah satu sosok pengganggu yang bikin orang-orang yang tinggal di villa ini tuh jadi malah nggak betah dan pergi? Ya, ini dia sosok yang jahil. Dan si laki-laki terbungkus kain kafan ini adalah temannya. Ya udahlah, terserah kalian lah. Saya nggak paham pikiran kalian. Yang penting kan sekarang juga nggak ada orang lagi. Siapa yang mau diganggu? Jadi Dia sudah balik ke sana. aku udah gak kuat. Udah nyalain aja dulu nggak sih lampunya? Aku enak banget ya. Ini udah berapa menit ya kita di sini? Itu masih suaranya nggak putus-putus dari tadi. Sebentar, kamu dengar nggak kayak ada suara auman dari arah sana? Aku kira Kayak semacam suaranya itu seperti singa, tapi nggak sekuat singa. Tapi juga kayak orang tekekeh seperti hiena. Suaranya dari sebelah sana. dari bangunan ini maksudnya. Bukan bangunan ini. Di belakangnya lagi. Agak jauh. Iya betul. Ada lagi ternyata ya, kayaknya bangunan di belakang ya. Saya penasaran. Ya, aku pengen tahu juga karena ini ya, lihat di samping kiri aku nih bener-bener. Kami pun bergegas ke sumber suara misterius yang didengar Rudi dan berada di area lain dari bangunan ini. Kenapa? Ada suara. Kita lewat sana aja. Ya udah deh, kita bawa kamera juga supaya aman. Kita pengen menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Ini kita nggak usah terlalu deket di situ. Aku juga jujur ngerasa nggak aman banget. Kami pun mendekat ke arah sumur yang tepat berdepanan dengan sebuah aula yang disinyalir dulunya difungsikan untuk bersantai. Itu sumurnya. Saya tahu kamu di dalam sumur itu. Boleh keluar sebentar. Sosoknya, dia seperti hiena bentuknya. Dan ada yang dibantai juga. Jadi ditembak dari belakang. Hiena, tahu kan? Binatang, hewan ya. Nah, tapi kepalanya itu sama badannya lebih besar badannya. Proporsinya ini aneh. Nah, badannya ini dia kayak yang berotot gitu. Dan dia itu jalannya merangkak. Tapi kepalanya lebih kecil daripada badannya. Kamu bisa komunikasi nggak sama dia, Ruth? Nama kamu siapa?
dia nggak ngasih tahu namanya. Dia bilang, kalau saya tahu nama dia, nanti saya seenaknya manggil dia. Dia udah berapa lama di sini, Rudi? Dari sebelum bangunan ini ada atau sesudah bangunan ini ada? Kamu sudah lama di sini. Dia bilang, dia pindahan dari sebuah hutan di sebelah sana. Dan hutan itu sekarang sudah jadi pemukiman. Sosok ini juga jadi salah satu sosok yang suka nakutin warga sekitar, bukan, Rud? Iya, Ada suara ada suara dari sana. dari dalam air, kayak orang nyemplungin batu, tapi airnya nggak. Lebih tepatnya kayak sesuatu muncul dari bawah. Iya. Ada sesuatu lagi nggak sih, Rud, di sini? Saya ngelihat sosok cewek pakai baju hitam serba hitam, tapi dia membelakangi saya. Itu adanya di gerbang depan. Itu hampir segede mobil masuk ke sini. Itu berbentuk binatang, warnanya hitam. Dia keheranan ngeliat kamu. Dia ini salah satu sosok yang juga suka nakut-nakutin warga. Dan dia suka berubah bentuk juga. Berubah bentuk jadi manusia atau Iya, betul. wujudnya Dia suka gimana? berubah jadi sosok manusia, laki-laki. Dia pakai baju serba hitam. Kemudian ada ikat kepala hitam di sini. Saya sering lihat di depan gerbang sebelah kiri itu ada sosok kayak laki-laki tinggi, gede, terus pakai baret hitam. Nah, dia masuk ke gerbang sini. Tapi aku masih nggak paham maksudnya dia kayak gitu apa? Apa motivasinya dia tuh apa kayak gitu? Dia ini pengen menunjukkan eksistensi dia, dan dia juga punya semacam rasa percaya diri gitulah. Dia itu mau menunjukkan ke makhluk-makhluk astral lain kalau dia ini sangat kuat. Jadi dia selain suka jailin manusia, dia juga suka gertak makhluk astral lain supaya takut sama dia, supaya tunduk sama dia. Apa ini sosok ada hubungannya dengan anak kecil tadi? Atau mungkin wanita yang tadi kamu lihat? Dia bilang memang ada ular di sana, tapi dia nggak begitu kenal. Di belakang situ. Iya, di belakang sana. Aman nggak menurut kamu kalau kita mendekat ke sana? Gini, jadi kita tetap bawa tim aja, berdoa, berharap semoga nggak ada kejadian kayak tadi lagi. Kita coba aja dulu kali ya, Ruth ya. Yuk. Ini jembatan yang menghubungkan bangunan tadi yang kita udah datengin ke, aku nggak tahu ya, ini kayak pekarangan gitu di belakang. Kami pun meninggalkan sosok yang menghuni sumur dan melanjutkan penelusuran ke area bawah sekitar bangunan terbengkalai ini. Ke sini itu jalannya jauh. Apa yang kamu rasain di sini? Bau amis ular. Ruth deh, tunggu. Semak belukar menemani perjalanan kami masuk ke area belakang bangunan hingga kami menemukan Ini sumur lagi ya?
ada sosok di atas sini. Dia itu setengah ular, atasnya ini perempuan cantik. Dari pinggang ke bawah ini ular. Dia melingkari sumur ini. Di sini itu perempuan make apa tuh namanya? Ya bentuknya ya orang tapi badannya orek gitu. Kamu kenal sama bocah yang di depan ya? Iya. Jadi dia memang dipanggil Nini Tantular. Dan si bocah itu manggil dia Tante Ular. Dan tahu waktu bocah itu meninggal karena ditelantarkan, si Nini Tantular ini menjilat-jilati tubuh dia. Dan dari situlah kenapa si bocah itu akrab. Jadi Korinnya akrab dengan si Nini Tantular ini. Terus apa yang dia lakuin di sini? Sudah lama kamu di sini? Sudah. Tapi dia pindah-pindah, Nak. Jadi dia pindah-pindah di lokasi lain dan sekarang dia ada di sini. Kamu memang suka jilatin badan ya? Dia bilang dia suka jilatin badan orang mati. Dan dia bilang dia suka banget jilatin onggokan tubuh laki-laki penuh tato. Tubuh laki-laki penuh tato maksudnya apa? Bentar. Oke. Jangan mundur-mundur ini. Saya tanya, kalau seandainya tempat ini dibangun lagi boleh nggak? Dia keberatan nggak? Dia marah sama saya. Dia marah sama kita semua di sini. Dia menyangka kita datang untuk mengambil alih tempat ini. Dia benar-benar nggak suka. Ruth, tapi kamu boleh tanyain nggak ke dia? Apa hubungannya dia dengan tempat ini? Apa jangan-jangan dia yang bikin tempat ini jadi terbengkalai? Dia bilang, tempat ini terbengkalai sejak pemiliknya mati. Jadi bukan gara-gara dia. Bukan dia yang suka isengin warga sekitar. Senyumannya sih penuh arti. Ini semacam kode, berarti dia ada ikut andil di sini. Ya kadang-kadang dia melihat di pohon bambu ini ada ular hijau pakai mahkota kayak Nyi Blorong. Oke, iya, terima kasih waktunya. Dia benci banget sama saya. Kita banyak tanya dan betul-betul dia mengira kita ini mau mengambil alih tempat ini. Mending kita langsung ke sana cepat-cepat lah. Kita nggak ganggu. Aduh, permisi. Teka-teki perlahan mulai terjawab. Namun entah apa yang menanti kami di area terbelakang dari tempat ini hingga Rudi merasakan sesuatu dari peristiwa terdahulu. Aku nggak tahu ini kita bisa atau aman nggak kesana kayaknya. Sebentar, Nak. Kenapa? Ada sosok laki-laki di sebelah sana. Dia badannya penuh tato. Di sini dan di sini. Di badan nggak ada, di tangan. Laki-laki penuh tato ini laki-laki yang tadi dibilang sama sosok ular tadi, Ruth. Kamu siapa? Samar-samar saya merasakan residu energi di saat dulu sekali. Saat dulu, tepatnya tahun berapa saya nggak tahu. Tapi di sini ada laki-laki yang dia perawakannya itu seperti orang-orang yang jagoan gitu. Dia terikat tangannya
Dan mulutnya itu ada yang disumbat, ada juga matanya yang ditutup. Dan badannya itu memar-memar, biru-biru, ada darah-darah juga. Dan ada yang dibantai juga. Jadi ditembak dari belakang, dari kepala belakang sini. Kamu siapa? Dia bukan orang sini. Dia orang dari jauh sana. Dia diculik, dibawa ke sini dan dibuang di sini. Pembuangan zaman Tato waktu Pak yang misalnya orang jauh gitu buangnya kan ke daerah sini. Pokoknya pastinya bertato ya berarti? Iya. Dia hanya sosok yang menetap di sini atau dia juga sosok yang suka usil mengganggu masyarakat sekitar dan menjadi penyebab dari terlantarnya tempat ini? Enggak. Dia cuma jin korin dari orang yang dibantai di sini. Dia nggak ganggu. Dia cuma kayak semacam menggambarkan keadaan terakhir dia. Ruth, kayaknya aku udah cukup tahu kenapa bangunan ini bisa sampai ditinggalkan dan juga terbengkalai melalui cerita-cerita kamu tadi. Dan kamu juga udah berkomunikasi dengan sosok-sosok yang ada di sini. Dan jujur sekarang aku udah mulai merasa makin berat dan aku udah ngerasa lebih takut lagi jujur. Kayak mendingan kita cari tempat aja ya yang lebih enak di sana ya. Oke? Yuk. Tempatnya kayaknya bagus deh kalau harganya jadi. Aneh banget bentuknya apa? Penelusuran pun kami akhiri dengan menyimpulkan akan sosok dan peristiwa kelam terdahulu yang pernah terjadi. Jadi deh Ruth, kayaknya nggak apa-apa ya. Mendingan kita di sini dulu. Kayaknya tempat ini juga lebih aman dibanding tempat yang tadi kita udah visit sebelumnya. Dan akhirnya aku juga bisa menyimpulkan bahwa tempat ini tuh memang udah lama terbengkalai sejak pemiliknya ini sudah meninggal. Aku ngerasa sayang banget kenapa bisa sampai terbengkalai karena tempat ini tuh sebetulnya luas banget dan bisa dimanfaatkan lebih baik lagi. Sampai akhirnya tempat ini benar-benar terbengkalai, tidak terawat dan banyak makhluk-makhluk yang tinggal di sini. Karena kita udah melakukan penelusuran, mungkin sekarang kamu bisa kasih tahu aku di mana spot untuk uji berani malam hari ini. Di sana. Karena di sana banyak kejadian menyeramkan. Pelakunya adalah si wanita tadi itu, si perempuan bergaun putih dan si laki-laki yang terbungkus kain kafan itu. Saya rasa di situ tempatnya yang cocok untuk uji berani. Dan di situ ada bocah yang tadi ya, Iya. yang juga menyimpan cerita cukup menyedihkan karena dia ditelantarkan oleh orang tuanya. Ya udah, kalau gitu Ruth dan juga tim kita langsung aja ya jemput sahabat uji berani malam ini. Yuk. Kami pun memilih area di tengah bangunan utama dan juga dekat dengan sumur untuk dijadikan lokasi uji berani. Baik pemirsa, saat ini saya dan Rudy sudah bersama dengan sahabat uji berani. Namanya siapa? Sela, Usianya berapa? 23 tahun, Baik. Sela saat ini boleh tahu pekerjaannya apa? ibu rumah tangga. Sela pernah nggak ngalamin kejadian-kejadian mistis sebelumnya? Gak pernah. Tidak pernah. Jadi motivasi untuk mengikuti uji berani kali ini apa? Alasannya karena ingin menguji keberanian aku, karena aku tahu tempat di sini angker
Itu aja sih. Oke. Baik, Sela, kalau gitu nanti kamu akan dipasangkan perlengkapan terlebih dahulu dan lalu saya juga Rudi akan mengantarkan kamu ke tempat uji berani. Mari. Baik, Sela, sekarang kita sudah berada di lokasi uji berani. Di sini kami akan memberikan kamu satu buah lilin. Rudi akan menaruhnya di sebuah tempat. Ada korek juga di sana. Jika lilinnya mati, kamu bisa langsung menyalakannya kembali dengan korek tersebut. Selanjutnya kita juga akan memberikan kamu lonceng. Lonceng ini bisa kamu gunakan ketika kamu sudah merasa tidak kuat. Kamu ingin menyerah, silakan kamu bunyikan loncengnya. Di sini kami juga menyediakan kamera. Kamu boleh menceritakan apapun yang kamu rasakan di sini, apapun yang kamu lihat jika kamu melihat sosok yang ada di sini, dan jangan melewati batas kamera yang sudah kami tentukan supaya kita bisa tetap memonitor kamu dari ruang kontrol. Kita mau tanya, kamu benar yakin ingin melakukan ini? Yakin. Yakin ya? Oke, kalau gitu jangan dilepas dulu penutup matanya. Saya dan Rudi akan pergi meninggalkan kamu. Selamat beruji berani, Sela. Malam pun semakin larut dan uji berani pun akan kami mulai. Oke pemirsa, ini sahabat uji berani. Kita baru saja membuka penutup matanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke Ruth, di menit awal ini apa kamu udah bisa lihat sosok apa aja yang udah mulai mungkin memperhatikan atau bahkan mendekat ya ke sahabat uji berani? Ini saya lihat ada sesuatu dari dalam kolam tuh keluar dan memperhatikan dia. Ini lilinnya agak sedikit goyang. Ada sesuatu yang menggoyang kamera nih. Kamera shaking. Jadi kamera itu kayak yang seolah itu ada yang mainin. Ini si anak Putih. putih Ini itu antara sosok putih sama putih di bambu sama sosok putih yang tadi kamu lihat itu Ruth. ini dia ngeliat ke arah kanan ya kan. Itu ke arah kanan tuh ingat nggak yang tadi kita night vision? Oh iya. Dan itu ada sosok perempuan bergaun putih dan juga sosok laki-laki yang dibungkus kain kafan. Oke, baru aja sahabat uji berani bilang dia melihat sosok putih tersebut dan pandangannya ke arah kanan, persis apa yang Rudi bilang dan persis di lokasi yang tadi kita udah kunjungin bersama. Iya, kok ada yang batuk ya? Aku juga dengar. Tadi aku sama tim ada yang dengar suara batuk. Tapi kita doang yang dengar ya. Di kanannya dia berarti ya, genteng yang ada di pos kanan belakang. Ini sosok yang mencoba mengganggu, usil, atau emang cuma lewat numpang lewat aja Ruth? Lewat aja. Ini sahabat uji berani kita saat ini ngelihatnya persis ke arah sumur di belakangnya. Lama ngelihatnya, cukup lama merhatiin ada apa di belakang. Dia bilang ada yang mainin lilin. Udah cukup ya Ruth, kayaknya udah cukup sahabat uji berani kita merasakan situasi yang ada di sana. Mungkin kita bisa jemput sekarang aja ya. Yuk. Oke, yuk. Di sini
berkabut banget ya Ruth. Iya, kabut sudah mulai. Cukup berkabut, kabutnya mulai turun. Halo Sela, gimana? Boleh di-sharing sedikit, ceritain kita sedikit tentang pengalaman kamu selama kamu beruji berani di sini? Tadi sempat ngedengar ada yang lemparin batu kerikil dari arah sana. Batu kerikil dari arah sana. Tadi saya juga dengerin sama Rudi di ruang kontrol sepertinya lebih dari 1 kali ya. Iya. Oke, selain itu ada gangguan apa lagi selama kamu di sini? Pas pertama sih kayaknya ngelihat kayak kain putih di sebelah situ. Kain putih Oh, di belakang sana. Apa? Oke. Ya, ini tempat yang tadi ya Ruth ya. Kita sudah bahas juga. Ada lagi? Sama di belakang tapi kayak kurang jelas juga. Iya, kamu banyak ngelihat ke arah belakang ya? Iya. Sebelah kanan, sebelah kiri. Kamu ngerasain sesuatu mungkin? Atau kamu takut? Atau Tadi kamu ada lihat sebelah sini juga ya. Ini kamu bisa ngerasain tadi kayak ada aktivitas ya di sana. Tapi nggak terlalu kelihatan karena kan gelap ya Kak. Oke, karena memang ya di belakang itu sangat gelap ya, Ruth ya. Di semua sini gelap, tapi kalau di area belakang itu adalah area yang nggak terjangkau oleh lilin yang disediakan di sini. Tapi Sela juga sempat ngerasain aktivitas di sana gitu. Makanya tadi sempat merhatikan lama. Oke, Sela, kalau gitu sekarang kita akan membawa kamu ke tempat yang lebih aman ya. Oke, yuk Rudi mari. Oke Rudi, kita sudah menelusuri tempat ini yang sebetulnya tempat ini cukup luas dan besar sekali ya. Kita juga sudah melakukan uji berani dan memang benar ternyata terbukti bahwa tempat ini memiliki banyak aktivitas astral di sini yang kadang juga suka kerap mengganggu masyarakat yang ada di sini. Iya. Memang tempat ini menyimpan banyak cerita ya Rudi ya, berdasarkan dengan kejadian-kejadian yang dulu sempat terjadi di tempat ini. Dan untuk pemirsa semuanya, ikuti terus perjalanan kita menelusuri tempat-tempat yang menyimpan banyak cerita misteri, mitos, dan mencekam yang akan bikin kalian deg-degan. Hanya di GTV.